Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sulistiawati, NIM 22110024, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini, aku akan memaparkan terkait analisis dari kasus Muhammad Riza Khalid dengan materi yang telah disampaikan pada mata kuliah fraud di sesi 9 sampai dengan sesi 15. Teman-teman pasti penasaran nih, apa sih korelasi antara materi yang telah diberikan dengan kasus Muhammad Riza Khalid? Jadi, mari kita saksikan videonya. Yang pertama ada daftar isi yang membahas terkait 1. Latar belakang kasus, 2. Jenis fraud yang terjadi, 3. Teori Ghosn, 4. Korelasi dengan prosedur audit, 5. Langkah audit investigatif, 6. Kaitan dengan kasus korupsi, 7. Potensi money laundry, 8. Analisis fraud risk management, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan. Latar belakang, Muhammad Riza Khalid dikenal sebagai Raja Minyak karena pengaruh besarnya dalam dunia perminyakan Indonesia. Ia bukan pejabat negara, namun diduga berperan dalam mengatur kuota impor BBM dan menunjuk perusahaan tertentu. Salah satu kasus besar yang menyeret namanya adalah keterlibatan dalam skandal rekaman Papa Minta Saham yang menyebutkan Riza sebagai negosiator penting. Ia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mafia migas tersebut. Jenis fraud yang terjadi, 1. Korupsi. Riza diduga melakukan suap dan kolusi dengan pejabat pengatur kuota dan tender migas. Kedua, aset misalporation. Dana hasil keuntungan bisnis migas diduga dialihkan ke rekening pribadi atau perusahaan fiktif yang dimiliki oleh Riza Khalid. Yang ketiga, fraudulent statements. Data dalam dokumen pengadaan atau kontrak diduga dimanipulatif agar sesuai dengan skenario mafia migas Riza Khalid. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan migas dengan harga lebih tinggi dari harga pasar untuk kemudian mendapatkan fee bawah meja adalah praktik umum dalam skema korupsi. Pengadaan fee tersebut bisa dialihkan ke rekening perusahaan cangkang milik orang dalam. Teori Ghosn adalah teori motivasi terjadinya fraud. Di situ ada greed atau keserakahan. Riza ingin menguasai pasar impor migas dan mendapatkan keuntungan besar untuk pribadinya sendiri. Opportunity atau kesempatan. Minimnya pengawasan dan transparansi di SKK Migas dan Kementerian ESDM. Kemudian need atau kebutuhan untuk membiayai gaya hidup mewah, jaringan politik dan bisnis lintas negaranya. Kemudian exposure atau pengungkapan. Budaya permisif terhadap elit bisnis membuat pelaku merasa aman. Dari kasus tersebut ditarik kesimpulan, Riza menggunakan celah lemahnya regulasi untuk mengatur tender migas. Ia menempatkan orang-orang kepercayaannya di perusahaan tertentu yang kemudian memenangkan tender dengan harga tidak wajar. Langkah audit investigatif. 1. Perencanaan. Auditor mengidentifikasi area beresiko tinggi, misalnya bagian pengadaan dan pembayaran. 2. Pengumpulan data. Melakukan tracking transaksi yang mencurigakan. 3. Wawancara. Pegawai bagian keuangan dan pengadaan diminta menjelaskan alur proses yang dijalankan. 4. Analisis dokumen. Meneliti kontrak, invoice, dan BAST, berita acara serah terima. 5. Pelaporan. Menyusun laporan audit investigatif yang berisi temuan dan rekomendasi. Kaitan kasus dengan materi korupsi. Dan korupsi yang terjadi ada pribadi.
Riza diduga menyuap pejabat agar perusahaan tertentu mendapatkan kuota impor. Kemudian konflik of interest. Ia mungkin memiliki saham atau kepentingan dalam perusahaan yang memenangkan tender. Kasus tersebut berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 memperkaya diri sendiri merugikan negara, dan Pasal 3 penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan jika terbukti bahwa Riza adalah pemilik tidak langsung dari perusahaan migas pemegang tender, maka ia adalah salah satu bentuk konflik kepentingan yang tentunya merugikan negara. Potensi money laundering. Yang pertama ada placement. Dana hasil korupsi disimpan di rekening luar negeri. 2. Layering. Dana dipindahkan antar perusahaan dan rekening agar hasilnya itu sulit dilacak. Integration. Dana kembali ke Indonesia dalam bentuk bisnis legal seperti properti. Kesimpulan kasus, Riza mendirikan perusahaan di British Virgin Islands yang kemudian digunakan untuk menampung dana dari tender migas. Dana itu kembali diinvestasikan dalam bentuk hotel di Bali sehingga bisnisnya terlihat legal. Analysis fraud risk management. Sistem pengendalian fraud yang lemah. Yang pertama ada assessment, tidak ada pemetaan resiko fraud dalam pengadaan. Control, SOP tidak dijalankan dan audit internal tentunya tidak independen. Kemudian monitoring, tidak ada sistem deteksi dini terhadap transaksi yang tidak wajar. Dari hal tersebut ditarik kesimpulan SKK Migas tidak memiliki sistem pelaporan whistleblower yang efektif, sehingga pegawai takut melaporkan penyimpangannya. Dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan kasus Riza Khalid ini menunjukkan 1. Bagaimana elit non-pejabat bisa mengontrol kebijakan publik. Yang kedua, pentingnya audit investigatif dan forensik audit dalam mengungkapkan kasus yang kompleks. 3. Perlunya penguatan sistem pengawasan dan transparansi di sekitar sektor migas.